Apa itu awan? Bagaimana awan terbentuk? Dan apa aja sih jenis-jenis awan? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Salsa di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Bumi Antariksa. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai materi awan. Pastinya anak-anak udah pada tahu kan awan itu apa? Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat dan juga ilmu yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai awan. Dimulai dari pengertiannya, bagaimana awan terbentuk, dan juga apa aja sih jenis-jenis awan. Yang pertama, pengertian awan. Nah, ada yang tahu nggak sih pengertian awan itu apa? Betul, awan yang suka ada di langit ya. Tapi tepatnya, awan itu yaitu sekumpulan tetesan-tetesan air atau es yang ada di atmosfer. Nah, di sini awan itu ada banyak macamnya. Biasanya itu awan dibedakan berdasarkan bentuk, ciri, dan juga ketinggiannya. Nah, tadi itu pengertian dari awan. Lalu selanjutnya, gimana sih Bu awan terbentuk? Nah, awan terbentuk dimulai dari pemuaian air menuju atmosfer karena panas bumi dan juga pancaran dari sinar matahari. Kemudian terjadi pengembunan dan juga pemadatan uap air yang bergabung menjadi satu pada tingkat ketinggian tertentu di atas langit dan membentuk awan. Seperti itu awan terbentuk. Namun, biar semakin jelas, kita tonton video selanjutnya yuk untuk mengetahui bagaimana awan terbentuk. Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia. Tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahami gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh, apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor. Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih. Nah, tadi kita udah lihat tuh video bagaimana terjadinya pembentukan awan. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terbentuknya awan. Pertama, faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan yaitu suhu. Jika suhu di daratan naik, udara akan terangkat ke atas, lalu akan mengambang secara adiabatik yang selanjutnya akan terbentuk menjadi awan. Yang kedua yaitu intensitas sinar matahari. Semakin besar intensitas sinar matahari yang mengenai bumi, semakin besar juga energi kalor yang akan dihasilkan. Akibatnya suhu akan meningkat. Yang ketiga yaitu angin. Semakin kencang angin berhembus, semakin cepat juga proses penguapan.
Nah, akibatnya awan akan menjadi lebih cepat terbentuk di langit. Faktor yang keempat yaitu kelembapan udara. Udara yang lembab dapat mempercepat proses pembentukan awan karena udara yang lembab itu mengandung banyak uap air sehingga proses pembentukan awan di sini akan menjadi lebih cepat. Terakhir yang kelima yaitu faktor pembentukan awan yaitu tekanan udara. Semakin besar perbedaan tekanan udara di daratan yaitu bahkan menyebabkan semakin cepat pula awan terbentuk di langit. Nah, tadi kita udah bahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan awan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa aja sih jenis-jenis awan. Yang pertama ada jenis awan sirus. Nah, awan sirus ini biasanya berada di ketinggian lebih dari 6 km. Ciri-cirinya yang pertama, awan sirus itu berbentuk seperti serat. Yang kedua, awan sirus berwarna putih seperti kapas ataupun bulu. Yang ketiga, awan sirus mengembang paling tinggi. Dan yang terakhir, awan sirus menandakan cuaca akan mendung dan juga hujan. Yang kedua yaitu awan cumulus. Nah, awan cumulus ini memiliki ketinggian berkisar di antara 2-6 km. Ciri-ciri dari awan cumulus, yang pertama, awan cumulus ini berbentuk gumpalan putih dengan bagian atas seperti bunga kol. Lalu awan cumulus mengembang di atas awan sirus. Dan yang ketiga, awan cumulus ini bertanda cuaca akan tetap panas dan juga kering. Tapi ada juga nih jenis awan cumulus yang berbentuk seperti gumpalan-gumpalan hitam, dan awan ini menandakan akan turun hujan yang deras disertai angin dan juga petir. Awan ini dinamakan dengan awan cumulus nimbus. Yang ketiga yaitu ada awan stratus. Nah, di sini umumnya itu awan stratus memiliki ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya, yang pertama, awan stratus berbentuk lembaran berlapis-lapis yang akan membentang datar. Yang kedua, lapisannya itu melebar seperti kabut dan warnanya itu abu-abu. Yang ketiga, awan ini mengembang dekat permukaan laut. Dan yang terakhir, yaitu awan ini menandakan cuaca akan turun hujan gerimis. Nah, kita udah tahu nih mengenai awan, dimulai dari pengertiannya, bagaimana awan terbentuk, dan juga apa aja sih jenis-jenis awan. Nah, di sini Ibu punya oleh-oleh nih yang harus kalian kerjakan. Tugasnya di sini yaitu kalian mengamati awan pada jam-jam tertentu seperti pada jam 7 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan juga jam 6 sore. Nah, di sini kalian amati apa sih bentuk awan yang terlihat. Boleh patokan keadaan langit yang terdapat awan dan juga boleh kalian print. Lalu kalian tulis nih keterangannya jenis apa sih awannya di buku tugas kalian masing-masing. Dapat dipahami? Ya, semoga dapat dipahami ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita manfaatkan dan juga dapat kita terapkan ya ilmunya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.